Halo Haniber, kumaha? Demang tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini Razemvers mau ceritain film action lagi. Filmnya berjudul Lift. Film yang dirilis tahun 2024 dan disutradarai oleh Gary Gray ini menceritakan tentang kelompok pencuri internasional yang sangat profesional yang dipimpin oleh Cyrus. Bersama mantan pacarnya yang seorang Interpol, mereka memiliki rencana mencuri emas batangan bernilai $500 juta dari seorang pencuri profesional lainnya. Pencurian ini di ketinggian 12.000 meter dalam penerbangan pesawat penumpang dari London ke Zurich. Gimana seterusnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, hayu lihat alur ceritanya. Film diawali dengan kota Venesia yang indah, sepatnya di gedung pelelangan. Kita dikenalin ke satu kelompok pencuri profesional. Mereka semua ahli dalam penyamaran. Ada Cyrus sebagai bos, Camilla ahli pilot, Denton penyamaran, Misan dengan kecerdasannya sebagai hacker, Luke seorang insinyur, dan Magnus ahli dalam membobol berangkas. Kelompok Cyrus yang sudah dalam buronan Interpol karena aksi-aksi sebelumnya. Karena itu Interpol gak tinggal diam. Sekarang Abby dan rekan Interpol lainnya bekerja sama untuk bisa menangkap pencuri profesional itu. N8 sebagai artis tanpa dikenal akan ngelelangin karya self-portrait-nya yang memiliki banyak kamera dan bisa memotret menjadi NFT sebagai karyanya. Barang itulah yang akan diincar Cyrus dan kelompoknya. Cyrus yang menyamar sebagai John memasang harga $20 juta yang membuatnya berhasil memenangkan lelangnya, tapi dengan niat mencuri. Saat Misan nge-hack alarm keamanan, Abby dan rekan Interpolnya juga segera bergegas menuju sana. Pencuri profesional ini pun berniat menculik N8 untuk bisa mendapatkan self-portrait-nya untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Selagi semua teralihkan, Magnus juga berhasil mencuri karya yang lainnya dan dibantu oleh Luke. Kejar-kejaran antara Interpol dan sekelompok pencuri profesional tak dapat dihindarkan. Dengan kerjasama tim, kelompok pencuri ahli ini berhasil meloloskan diri. N8 yang belum tahu apa yang terjadi, karyanya dibayar dengan duit dari jual ulang dan nurut aja dengan melepaskan topengnya. Dengan mengecek rekaman CCTV kembali, membuat Abby tahu kalau Denton patut dicurigai karena ia berpura-pura pincang. Di kapal pesiar, Cyrus dan lainnya bersama N8. N8 baru tahu kalau pencuri profesional itu telah menculiknya. Namun karena ia nggak merasa diculik, dia baik-baik aja. Justru ia dapat lebih keuntungan atas hasil jual karya-karya NFT-nya. Balik lagi ke Abby yang telah menahan Denton. Dari situ, Abby tahu bahwa ada banyak riwayat pencurian serta penipuan yang dilakukannya. Namun tetap dalam penyamaran, Denton pura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak mengenali Cyrus. Gak lama ia kedapatan kiriman dari Cyrus. Tahu apa maksud darinya, Abby mengajak mereka semua serta Denton untuk balik ke London. Di gedung Interpol, Abby yang dipanggil oleh Huxley, atasannya, dia dikasih tahu dengan ada tugas baru. Dimulai dengan aksi kejahatan yang dilakukan Jorgensen. Jorgensen tidak peduli dengan nyawa seseorang yang ia pentingin cuman uang. Anak buahnya bernama Dick sempat ditahan Huxley untuk buka mulut dan berbicara apa aja tentang Jorgensen. Sekarang Jorgensen ada kerjasama dengan Leviathan. Mereka melakukan aksi kejahatan lagi dengan emas dengan jumlah banyak sebagai bayarannya.
Abby ditugaskan membujuk Cyrus untuk mau bekerja sama dengan pihak Interpol. Pada malam harinya, kita jadi tahu, ternyata Abby dan Cyrus udah saling kenal. Dalam waktu singkat, mereka saling jatuh cinta dalam penyamaran ketika di Paris. Ketika mereka tahu siapa sebenarnya satu sama lain, disitulah mereka akhiri hubungannya. Abby lalu segera ngasih tahu tawaran yang diberikan kepadanya dari tugas yang diberikan Huxley. Abby mengajak kerjasama Cyrus untuk mencuri emas senilai $500 miliar dari tangan Jorgensen. Sehabis menolak, Abby menawarkan bahwa jika ia setuju, Cyrus dan lainnya akan diberi kekebalan hukum yang sudah lalu dan sekarang, dan Interpol tidak lagi akan memburu mereka. Karena tawaran itu, Cyrus setuju, namun Abby juga harus turut ikut. Kemudian, esoknya ia langsung membawa Abby untuk menjelaskan semua kepada timnya. Di hari itu, mereka memiliki 17 hari. Jorgensen akan memindahkan emas 10 ton dari Bank London ke Zurich. Jika emas itu tidak dicuri oleh mereka, warga sipil yang gak bersalah akan kehilangan nyawanya. Karena Jorgensen dan anak buahnya akan membayar pesawat. Setelah banyak perbincangan, karena resikonya sangat berbahaya dan mereka tahu Jorgensen gampang untuk membunuh orang, mereka akhirnya setuju atas penawaran tersebut. Di tempat lain, Dick yang sempat ngasih tahu soal Jorgensen ke Huxley berakhir dibunuh oleh Cormac atas perintah yang diberi Jorgensen. Stop begging, it'll just make him more inclined to... Keesokan harinya, sebelum Cyrus melanjutkan rencananya, dia didatangi oleh Abby. Di sana ia banyak banget bercerita tentang semasa ia kecil. Kalau dulu di sekolah, ibu Abby yang jadi kepala sekolah di sekolahnya. Sekolahnya memiliki potret Hackney, sebuah seni pemberian yang sangat penting menjadi motivasi mereka untuk bermimpi besar. Namun itu telah dicuri, dan Abby belum bisa menangkapnya. Tapi di balik itu, mimpi lainnya menjadi Interpol terwujud. Lalu mereka balik lagi membahas rencana mereka, bahwa mereka harus mencuri emasnya tanpa Jorgensen diketahui. Mereka berencana menaiki pesawat dan menyewa sebuah jet untuk memanipulasi radar sinyal pesawat yang akan dipakai Jorgensen. Akhirnya mereka tertuju ke jet milik Molson, orang yang juga ikut pelelangan NFT kemarin. Karena keceplosan dirinya pernah terbang ilegal di Amerika, Abby sebagai Interpol memberi penawaran. Ia tidak akan melaporkan dan jet miliknya boleh dipinjam mereka. Hal itu pun disetujui dan Molson ngasih tahu apa aja yang ada di pesawatnya. Kemudian di tempat operasi Cyrus dan kelompoknya, mereka yang udah membawa jetnya berencana menutupi badan jet untuk menipu sinyal radar. Selain itu, mereka semua juga bekerja keras dalam bidangnya masing-masing untuk kesuksesan rencana mereka. Di sisi itu, Denton tahu kalau Cyrus masih cinta sama Abby. Mereka mendatangi hari kenalan Abby di Brussels, yang memantau perjalanan pesawat ke Zurich untuk bisa membantu menipu sinyal radar. Cyrus memberikan $1 juta untuk Hari bisa membantu, dan Hari juga akan mencarikan pilot ahli kenalannya untuk mengendarai pesawat yang akan ditumpangi anak buah Jorgensen. Hal itu juga untuk menyelamatkan orang gak bersalah. Lalu Cyrus dan Abby dipanggil untuk bertemu dengan Huxley. Dia bilang, karena Dick telah dibunuh Jorgensen, hal itu membuat bank mempercepat transfernya, dan waktu mereka tersisa 10 hari lagi. Sempat akan keluar soal itu, kemudian ia muak karena perkataan remeh Huxley dan ancaman penjara kepadanya. Cyrus kembali menerima kerjasama mereka demi Abby, bukan karena Huxley sama sekali. Balik ke tempat operasi, mereka yang gak habis pikir sehabis melihat berita di TV tentang kejahatan yang dilakukan Jorgensen. Cyrus masuk dan bilang waktu mereka berkurang cuma 10 hari. Cyrus gak mau ngebahayain mereka ngehadapin Jorgensen dan meminta mereka semua keluar dari kerjasama ini. Cyrus berniat melakukan semuanya sendiri. Namun karena tingginya solidaritas mereka menolak itu dan tetap akan membantu Cyrus bersama-sama.
Misan sebagai hacker dan ahli membuat alat membagikan alat yang akan dipakai nanti ke semua anggota tim. Dan semuanya terus berlatih untuk kelancaran aksinya. Rencana mereka akan menurunkan emas dari pesawat di landasan yang akan dibawa oleh kereta. Dan emas Pluton itu akan diterima oleh Interpol di stasiun berikutnya. Jet ditutup oleh plat untuk menipu radar. Satu persatu dari mereka berhasil dalam latihan di bidang masing-masing. Keesokannya, nyawa mereka sesungguhnya akan teruji. Cyrus dan lainnya telah memesan tiket dan akan menaiki pesawat yang sama dengan keberadaan emas Pluton. Dan anak buah Jorgensen. Saat semua siap dan dalam penyamaran masing-masing, tiba-tiba Luke nggak ada di sana. Dia mengundurkan diri karena takut dengan resikonya. Dampak dari itu salah satu dari mereka harus merakit alat penguat sinyal di dekat kokpit. Abby pun mengajukan diri. Misan ngasih tahu letak anak buah Jorgensen berada, yang membuat mereka harus waspada. Di sisi Camilla yang sudah mengendarai jet pun bergegas mendekati pesawatnya. Apesnya, Misan gak tahu kalau udah disurugai Cormac yang membunuh Tick sebelumnya. Gak tahu soal itu, mereka tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Abby yang akan merakit penguat sinyal buru-buru karena harus selesai sebelum Camilla tiba. Namun sayangnya kecerobohan dikit yang ia lakukan membuat alatnya pecah, dan Cyrus datang kepadanya untuk membantu. Salah satu anak buah Jorgensen yang curiga datang. Abby pun mendesah untuk mengecoh kecurigaannya. Dengan ketegangan yang terjadi akhirnya, alatnya terpasang, membuat Camilla menempelkan jetnya dengan selamat. Dan Hari juga berhasil mengecorkan kerjanya yang ngecek keamanan perjalanan. Selanjutnya, Hari berbohong kalau daerah Zurich sedang ada cuaca ekstrim dan meminta kepada pilot untuk segera mendarat di landasan terdekat. Dia juga mengarahkan Camilla untuk segera menurunkan drone ke arah Zurich. Anak buah Jorgensen gelisah karena itu. Saatnya Denton dan juga Magnus yang melakukan tugas yang dibantu Misan dengan ahli hackingnya. Namun anak buah Jorgensen yang gelisah gak tinggal diam. Mereka membajak pesawat dengan memaksa mendarat di Zurich. Melihat itu, Cyrus dan Abby menghalangi niat jahat mereka. Mereka bertarung di sela-sela Magnus berusaha membongkar berangkasnya. Ternyata aksi Cyrus dan kelompoknya sudah disadari oleh Cormac yang telah melihat aksi Misan di awal tadi. Pesawatnya berhasil mendarat, namun mereka semua disandra oleh seluruh anak buah Jorgensen di sana. Cormac melaporkan hal itu ke Jorgensen, dan drone Camilla tadi ketahuan oleh mereka juga. Walau udah diperingati kalau Interpol akan melacak mereka, lalu emas Pluton terlalu berat untuk ditampung ke dalam jet, dan saran dari Cyrus untuk membawa emas dengan kereta, Cormac tetap dalam pendirian. Ia malah memilih membunuh Magnus beralasan untuk meringankan beban. Di stasiun kereta yang dimaksud Cyrus, Huxley yang di sana mendapat kabar tentang mereka. Ia pun gelisah dan menyuruh Stephanus sebagai asistennya untuk segera melacak. Walau jetnya telah dibajak anak buah Jorgensen, Camilla sebagai pilot nggak bodoh. Ia berniat melepaskan plat yang ada di badan jet. Hal itu agar bisa lagi dilacak Interpol, lalu membantu mereka dalam pembajakan. Di sisi lain, Magnus yang akan dibunuh pun berhasil kabur dengan membuat salah satu suruhan Jorgensen lumpuh seketika karena tingkahnya. Pihak Interpol berhasil melacak jetnya, namun ternyata hasil licik. Dia akan menghubungi NATO untuk menembak jatuh jet yang ditumpangi Cyrus, Camilla dan juga Abby. Huxley berniat mengambil emas untuk dirinya sendiri. Di tempat kediaman Jorgensen, Leviathan rekan bisnisnya ikut menunggu emas Pluton yang akan datang. Karena jika nggak datang, semua uang Jorgensen akan raup olehnya. Dengan pergerakan yang sangat cepat, jet NATO telah memperingati jet yang dikendarai Camilla. Hari yang mencoba mencegah hal penembakan dengan menghubungi NATO digagalkan oleh Huxley yang memerintahkan tetap menembak jatuh. Tahu hal itu, Cyrus dan lainnya gerak bekerja sama untuk memberitahu NATO tentang keberadaan mereka sebagai warga sipil yang disandra. Hal itu berhasil membuat mengerti dan akan menghubungi polisi setempat
untuk menolong mereka. Camilla yang cedera karena gagal melawan segera mempercepat pesawatnya yang membuat Cyrus berhasil menjatuhkan Cormac. Cyrus dan Abby lalu segera membantu Camilla dengan berusaha mengendalikan pesawat. Namun dari banyak guncangan tadi membuat mesin rusak, lalu perintah pesawat tak dapat dikendalikan lagi. Dampaknya mereka terlalu cepat turun dan salah tempat landas di area milik Jorgensen. Saat ditahan, Cyrus yang terhubung dengan alat komunikasi berucap NFT untuk mengkode anggotanya apa yang harus mereka lakukan. Leviathan berniat kabur saat ia dikasih tahu anak buahnya kalau salah satu dari mereka seorang Interpol. Namun dia bernasib buruk karena telah dihabisi Jorgensen karena gak terima atas penolakan itu. Takut Abby, orang yang disayangnya, kenapa-napa, Cyrus mengorbankan diri dengan berpura-pura sebagai Interpol. Syukurnya hal pahit itu gak terjadi. Polisi setempat panggilan NATO datang tepat waktu untuk menahan Jorgensen, sang ahli kejahatan. Bukti itu diperkuat karena Misan menayangkan kejadian dari kode ucapan Cyrus tadi. Karena menganggap bekerja sama, mereka udah selesai, membuat Abby bersedih karena harus berpisah dengan Cyrus. Sebelum Abby salah paham, Stefano kasih tahu kalau Huxley licik dan jahat karena dia yang berniat menembak mereka tadi. Tahu apa yang dimaksud, Abby menghajarnya sebagai tanda keluar dari Interpol, dan ia pun menghampiri Cyrus lalu pergi bersamanya. Berminggu-minggu dari kejadian itu membuat mereka semakin dekat. Abby dikasih kejutan kalau Cyrus berhasil tahu siapa yang mencuri lukisan sekolah Abby waktu kecil dulu, dan Cyrus membeli lukisan itu untuk orang yang dicintainya. Kemudian plot twistnya, ternyata Cyrus dan kelompoknya telah berhasil mengambil emas 10 ton itu, kemudian memalsukan emas yang lain untuk Jorgensen. Luke juga selama ini membantu mereka, dan mereka tahu kalau Huxley juga serakah ingin menguasai emasnya. Akhirnya, mereka semua bersenang-senang atas keberhasilan misi mereka. Kelompok mencuri profesional dan seorang Interpol yang dicintai berakhir dengan bahagia. Gimana nih filmnya? Film yang ada unsur tegang, kebersamaan, hingga kemarahan ini ngajarin ke kita juga kalau selagi tidak menyesatkan, solidaritas itu nomor 1. Kita juga belajar tentang mengerti arti proses dalam kebersamaan itu penting. Dan jangan lihat orang dari luarnya aja. Belum tentu orang yang kelihatan baik itu baik, dan sebaliknya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Makasih udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.